nama apakah merujuk kepada akta kelahiran atau ijazah sebelumnya. Sebenarnya yang kalau kita bicara mengenai kekuatan hukum, ya, yang paling kuat itu adalah akta kelahiran. Karena ijazah SMA atau SMK ini kan istilahnya ijazah terakhir ya, ijazah terakhir yang akan digunakan untuk entah itu melamar pekerjaan atau mungkin untuk mendaftar ke perguruan tinggi seperti itu. Dan biasanya nanti mereka akan mencocokkan ijazah terakhir itu dengan dokumen kependudukan yang sah. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang paling kuat kalau misalnya harus memilih antara akta kelahiran atau ijazah sebelumnya adalah disesuaikan dengan akta kelahiran. Karena itu adalah dokumen hukum yang diakui secara luas oleh negara. Seperti itu. Begitu juga dengan di luar negeri, itu biasanya mereka akan mengecek ke birth certificate-nya. Mereka tidak peduli dengan ijazah SMP gitu. Jadi itu ya, kalau kita bicara mengenai akte kelahiran atau ijazah sebelumnya, ini kita lebih kuat mengacu ke akte kelahiran atau dokumen kelahiran. Seperti itu. Nah, mengapa kok ada yang mengacu ke ijazah sebelumnya? Karena bisa jadi misalnya dokumen kelahiran atau misalnya akte kelahiran ini ada sedikit masalah, misalnya apakah mungkin hilang atau mungkin dokumennya di catatan sipil misalnya agak sedikit bermasalah seperti itu. Jadi maaf, ini bisa mengacu ke ijazah sebelumnya. Tapi kalau kita bicara kekuatan hukum, maka harus mengacu ke akte kelahiran atau dokumen kelahiran lain yang sah diakui oleh negara. Seperti itu. Ya, itu tadi dua penanya ini kurang lebih sama ya pertanyaannya. Nah, kemudian untuk